Assalamualaikum Pak Ridwan. Selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Nova. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini Pak Ridwan? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Pak Ridwan ya. Nih Amin. ngomong-ngomong Pak Ridwan, kenapa tadi Ibu saya perhatikan kok agak sedikit berbeda, tidak seperti hari biasa. Ya ini Bu tuh. Sekarang ini hari ini terasa begitu berat bagi saya Bu karena mendengar hasil yang menggembirakan, namun entah mengapa menjadi agak bingung seperti inilah. Oh, apa ada yang mau dibicarakan nih kali ini Pak Ridwan? Ya kebetulan Ibu mau mendengarkan. Saat ini saya sedang dilema Bu, sedang bingung dalam dua pilihan jenjang karir. Saya takut tidak bisa membagi waktu untuk menyelesaikannya. Yang pertama, saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah, pada saat ini saya mendapat panggilan untuk mengikuti pendidikan profesi guru. Seperti itu, Bu. Kira-kira apa yang kita dapatkan dari perbincangan kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi tentunya dari dilema yang saya alami, baik itu untuk PGP ataupun untuk PPG itu sendiri. Oh, seperti itu. Nah, ini kira-kira nih Pak Ridwan, apa yang jadi tujuan dari kedua pendidikan yang akan dijalani oleh Pak Ridwan itu sepenting apakah bagi masa depan? Menurut saya pribadi, kedua pendidikan itu sangat penting Bu, baik untuk PGP-nya ataupun PPG-nya. Yang pertama, untuk guru penggerak sendiri, ini banyak ribuan orang yang ingin mengikutinya. Nah, alhamdulillah saya lolos untuk menjadi calon guru penggerak itu sendiri. Sedangkan untuk PPG itu sendiri, ini merupakan sebuah tolak ukur ya, sebuah legalisasi kita sebagai guru untuk menjadi sebuah pekerjaan profesional seperti itu, Bu. Oh, jadi kira-kira yang dibuat penting itu seperti apa sih Pak? Tadi dikatakan penting, keduanya penting. Nah, menurut Pak Ridwan Ya. sendiri, yang dikatakan penting itu seperti apa ya Pak ya? Ya, yang pertama ya untuk pendidikan guru penggerak ini bertujuannya untuk menciptakan guru untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Adapun juga pembelajaran itu kita sebagai pembelajar harus berpusat pada murid ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terus selanjutnya untuk PPG itu sendiri merupakan legalisasi yang harus kita dapatkan. Kita sebagai guru itu harus menjadi pekerja yang profesional itu sendiri seperti itu. Luar biasa ya, sebegitu penting sekali bagi Pak Ridwan. Nah Pak Ridwan, kalau kita lihat menurut Pak Ridwan nih, kira-kira posisi Pak Ridwan tuh dalam dua pendidikan ini, itu kira-kira di level atau di angka berapa? Kalau dalam persentase ya, kira-kira seperti apa? Ya. Kalau dari angka level dari 1 sampai 10 itu untuk pendidikan CGP itu ada di level 7. Sedangkan untuk persentasenya kemungkinan sekarang itu berada di angka 70%. Karena memang dari 10 modul tersebut 7 telah saya lalui, tinggal 3 modul lagi. Untuk untuk PPG ini sendiri saya kira ini ada di level 1 atau dalam presentasi itu ada di angka 10%. Karena dalam PPG ini pemanggilannya baru 1 minggu ini dan baru ada kegiatan daripada lapor diri itu sendiri seperti itu Bu. Jika saya mendengar dari pemaparan Pak Ridwan tadi ya, Pak Ridwan ini ingin berada di posisi berapa? Ya, untuk kedua pendidikan ini ya tentunya karena ini memang sebuah pendidikan memang harus dilalui itu di angka 100%. Nah,
Untuk CGP calon guru penggeraknya, saya harus menghilangkan huruf C-nya, harus berada di angka 100%. Dalam artian harus lulus menjadi guru penggerak. Untuk PPG sendiri, pendidikan profesi guru, tentu saja 100% harus lulus. Karena memang ini menjadi cita-cita guru, ada cita-cita guru ingin mendapatkan legalitas profesional dari pekerjaan seorang guru ini. Luar biasa ya, ternyata begitu prinsipal sekali. Oke, tadi Pak Rio udah menggambarkan posisi kemudian pemaparan tentang apa tadi presentase untuk PPG, CGP maupun PPG. Nah, di sini Pak Ridwan saya ingin bertanya juga ya, apa menurut Pak Ridwan yang bisa lakukan untuk sampai ke angka 100% di kedua pendidikan tersebut, Pak Ridwan? Jadi ya, seperti ini ya Bu. Dalam mengikuti pendidikan ataupun kegiatan itu harus didasari dengan rasa senang dulu Bu. Relax, nyaman, nah seperti itu. Nah, di sini saya akan coba untuk menikmatinya. Seperti alur tirta, seperti tirta atau air yang mengalir dari hulu ke hilir. Nah, tanpa kecuali saya akan mencoba selalu merubah paradigma dan mindset saya. Bahwa semua bisa dilalui dengan baik, nyaman, Oke. boleh. Kalau dari pengamatan Pak Orsan ini ya, tentunya semuanya ada di titik bagaimana nih, bagaimana Pak Ridwan membuat keadaan menjadi lebih senang, gitu kan? Tentunya merasa lebih nyaman, kemudian lebih berfokus untuk pencapaian itu semua. Dalam menghadapi pendidikan tersebut, memang kita harus merasa nyaman dulu ya. Jadi mengikuti pendidikan itu merasa senang, tidak diembel-embeli dengan keterpaksaan. Jadi dalam pendidikan PGP maupun CGP itu kita dapat menikmatinya dengan rileks, dengan hati yang senang hati, dan ilmu atau kompetensi yang kita dapatkan ini dapat bermanfaat. Nah, menurut Pak Ridwan sendiri nih, apa? Oke. Nah, menurut Pak Ridwan sendiri nih, apa yang kira-kira yang paling mungkin bisa dilakukan atau dikerjakan saat ini? Ya. Untuk saat ini saya memang harus bersyukur ya, karena memang menjadi sebuah orang yang paling beruntung, yang dimana tidak semua orang yang bisa mendapatkan kesempatan ini, bisa mengikuti pendidikan guru penggerak dan juga bisa mengikuti pendidikan profesi guru sendiri. Nah, dalam menjalani kedua pendidikan tersebut, tentunya kita harus pintar-pintar untuk membagi waktu yang relevan untuk melakukan tugas baik di CGP maupun PPG ataupun juga dengan tugas kita sehari-hari sebagai guru tersebut. Jangan sampai semua terabaikan, yang satu tidak terkerjakan. Nah, saya mencoba untuk membagi waktu di mana kegiatan sehari-hari saya sebagai di sekolah bisa terlaksanakan, pendidikan profesi guru juga saya bisa lalui, bisa kerjakan, dan pendidikan guru penggerak juga bisa saya selesaikan seperti itu Bu. Nah, kira-kira kapan nih? Kapan akan dilakukan? Nah, saya mencoba ya untuk saat ini saya mencoba akan melakukannya di minggu ini. Saya akan menjalani kedua pendidikan tersebut dengan berbagi waktu yang relevan, dan juga saya katakan tadi bahwa tidak boleh menolerir kewajiban kita sebagai guru untuk meninggalkan kelas. Jadi kita harus bisa membagi waktu seperti itu, Bu. Dari semua yang kita perbincangkan nih, kira-kira apa yang didapat dari percakapan yang kita lakukan hari ini? Sepanjang lebar nih. Kira-kira apa sih yang didapat dari hasil perbincangan kita ini saat ya kita lakukan saat ini? Kira-kira apa yang didapat itu untuk perbincangannya? Terima kasih Bu. Ya, yang saya dapatkan hari ini itu ya setiap pilihan itu memiliki kesulitan dan kemudahan yang berbeda. Namun bukan dijadikan sebagai beban,
tetapi dijadikan sebagai pembelajaran yang mana dengan adanya pendidikan baik CGP maupun PPG adalah menggali potensi saya untuk tujuan meningkatkan pendidikan dan kualitas diri saya untuk mencapai tujuan. Nah, jadi saya akan coba untuk tetap semangat menghadapi kedua pendidikan tersebut, Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga percakapan kita kali ini memberi manfaat yang sangat luar biasa, tidak hanya bagi Pak Ridwan, tapi juga bagi saya. Kita jadikan ini adalah motivasi untuk kita berdua, agar kita memiliki kualitas dan harapan khususnya untuk meningkatkan pendidikan di negara ini. Terima kasih Pak Ridwan. Sama-sama Ibu, terima kasih atas pendengar. Semoga saat ini semoga ini semua menjadi semangat bagi kita, menjadi bermanfaat bagi kita berdua dan menjadi semangat bagi kita semua. Terus semangat. Saya tunggu progresnya ya Pak Ridwan ya. Saya tunggu Siap progresnya Ibu, dengan ya. hasil-hasil yang nanti diperoleh oleh Amin. Pak Ridwan. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, siap. Selamat pagi Ibu Nova. Selamat pagi Pak Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak sedih kayaknya nih. Bagaimana kabarnya Bu? Mungkin untuk saat ini saya merasa tidak begitu baik Pak. Aduh, tidak Tidak begitu baik. baik. Oke, apa ada yang bisa kita bicarakan atau kita obrolkan? Ya, mungkin saat ini saya merasa kesal Pak. Kenapa saya merasa kesal? Karena kebetulan saya sekarang menjadi wali kelas kelas 5, yang mana di kelas yang saya wali kelasan ini ada anak ABK. Oh, ternyata Ibu merasa kesal ya. Iya Pak. Oke, menurut Ibu dengan situasi seperti itu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan ini? Begini Pak, karena di kelas sekarang saya ada anak yang berkebutuhan khusus yang sangat hiperaktif. Jadi kalau di setiap pembelajaran itu, anak tersebut selalu membuat ketidaknyamanan teman-temannya Pak. Jadi kalau saat saya proses pembelajaran berlangsung, dia mencoba untuk selalu membuat troublemaker di kelas. Pak. Oke. Jadi menurut Ibu seperti ini Bu. Dengan situasi seperti itu, kiranya apa yang dapat Ibu lakukan ya agar situasi pembelajaran di kelas tersebut yang ada anak itu ya, Ibu merasa nyaman. Seperti apa itu? Saya tetap mencoba untuk memberi pelayanan prima Pak kepada anak-anak, walaupun di salah satu itu memiliki kebutuhan khusus, kemungkinan perilakunya yang mengganggu proses pembelajaran, tetapi saya tetap mencoba untuk memberikan pelayanan yang prima kepada anak-anak. Memberikan pelayanan prima. Menurut pengamatan Ibu Nova, bagaimana Ibu bisa mengondisikan situasi yang dimana tadi ada anak yang menjadi troublemaker itu membuat jadi pelajarannya menjadi prima seperti itu? Saya mencoba untuk memberikan refleksi sebagai salah satu cara agar situasi berjalan baik, dan di sela-sela pembelajaran saya selalu mengadakan ice breaking untuk mengalihkan siswa tersebut agar tidak terlalu mengganggu teman-temannya. Jadi saya mencoba untuk mengalihkan fokus dia untuk mengganggu teman-teman seperti itu. Hebat, ada ice breaking ya. Oke Ibu, menurut Ibu dengan situasi yang tadi Ibu bicarakan, Ibu ada pelayanan prima, juga ada refleksi, juga ada bahkan ice breaking kepada anak-anak.
Kira-kira Ibu jika di level 1 sampai 10, Ibu berada di level berapa dalam melakukan mengkondisikan situasi pembelajaran seperti itu? Kalau yang saya rasakan ya Pak ya, kalau dibandingkan antara 1 sampai 10 itu saya ada di posisi 7,5 Pak. 7,5. Oke, siap. Dari angka 7,5 itu udah bagus Bu ya. Untuk menghadapi situasi tersebut dari 7,5 ke level berapakah Ibu ingin mengkondisikan yang ingin Ibu Nova lakukan? Ada di level berapa? Untuk mencapai pembelajaran yang maksimal, yang saya inginkan adalah di level kalau dihitung dari 1 sampai 10 itu saya ingin di level 9,5 karena, yang saya hadapi adalah salah satu tantangan bagi saya untuk membimbing mereka ke arah yang lebih baik. Tentunya ke arah yang lebih baik dan tentunya akan memberikan kenyamanan untuk merasa nyaman dan bahagia yang sesuai dengan filosofi KHD itu yang saya kenapa saya ingin 9,5 yaitu saya memaksimalkan pelayanan kepada peserta didik. Oke, pelayanan maksimal di 9,5 ya Bu. Dari pengamatan Ibu sendiri, apa yang bisa Ibu lakukan dari 7,5 tersebut naik ke 9,5? Bagaimana cara Ibu melakukannya? Karena di sini tantangan saya adalah anak ABK tersebut secara berkelanjutan mungkin dengan intinya kita dengan sentuhan-sentuhan hati ya Pak, dan saya yakin setiap anak itu memiliki kelebihan ataupun kekurangan, tetapi jangan dijadikan perbedaan itu dalam memberikan pelayanan. Karena dan juga saya mencoba untuk selalu konsultasi dengan guru-guru yang kebetulan mengajar di sekolah inklusif, yang mana mungkin saya bisa berkolaborasi bagaimana menangani anak ABK tersebut dan sebagai tolak ukur saya dalam membimbing pembelajaran kepada anak ABK. Oke. Sangat luar biasa sekali ya. Dari pengataan Ibu, bagaimana agar Ibu Nova merasa nyaman dalam melaksanakan dalam mencapai level di 9,5 itu sendiri? Karena prinsip saya itu bahwa mengajar adalah atau bekerja adalah dengan hati. Artinya saya menjalani semua itu seperti air Pak mengalir, dan anak ABK ini saya anggap sebagai riakan. Riakan ini sebagai salah satu motivasi saya bahwa kita menjadi pamong atau memberikan pelayanan kepada peserta didik itu harus lebih baik, tentunya dengan bijak. Yang mana mungkin apa yang saya lakukan adalah bagaimana tetap saya memprioritaskan kenyamanan anak-anak walaupun tadi mengalun seperti air mengalir karena saya yakin apapun itu adalah suatu motivasi saya untuk menjadikan kualitas untuk peningkatan pembelajaran. Oke, sangat bagus sekali ya Bu. Kira-kira Bu, dari kedua rencana tersebut, kira-kira yang paling mungkin Ibu lakukan di minggu-minggu ini itu rencananya seperti apa? Yang pertama adalah yang akan saya lakukan di minggu ini adalah melakukan kolaborasi ya Pak, kolaborasi dengan guru yang di sekolah inklusif, kemudian sebagai referensi saya untuk pendekatan pembelajaran kepada anak yang berkebutuhan khusus. Artinya bahwa saya selalu intens untuk melakukan kolaborasi, kemudian konsultasi seperti apa saya harus memperlakukan atau seperti apa pembelajaran yang tepat bagi anak ABK. Oke, memang bagus ya, kolaborasi ya, yang paling mudah itu ya. Oke, kapan kira-kira Ibu melakukan kegiatan tersebut berkolaborasi dengan guru di sekolah itu? Yang insya Allah saya akan lakukan 2 minggu awal bulan ini Pak. Saya mencoba untuk men-startnya 2 minggu di awal bulan ini. Oke, siap. Semoga dalam 2 minggu ini rencana Ibu bisa dilaksanakan ya. Untuk ini apa yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang pertama, saya harus merubah
mindset saya, Pak. Kenapa harus merubah mindset saya bahwa setiap permasalahan itu saya yakin akan ada solusi, dan membuat, suasana pembelajaran lebih, inovasi, kemudian lebih relevan bagi peserta didik yang merupakan dan, saya merasa bahwa mereka adalah garda terdepan bangsa. Dan tentunya, dengan memberikan pelayanan yang prima, yang maksimal, tanpa membedakan peserta didik untuk mewujudkan tujuannya mencapai harapan dengan bahagia dan tentunya Pak selalu tidak terlepas dari filosofi KHD yaitu bahwa anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, sangat hebat sekali ya Bu. Kita bertemu lagi 2 minggu ke depan. Kita bercerita bagaimana proses rencana Ibu untuk menghadapi COTS tersebut bisa berjalan dengan lancar. Seru itu cakapannya Bu. Terima kasih Pak Ridwan atas waktu luangnya. Semoga yang saya alami menjadi pembelajaran khusus bagi saya, umumnya bagi teman-teman yang lain. Jangan putus asa dalam memberi pelayanan kepada peserta didik. Oke, sama-sama Bu Nova, cerita yang sangat seru dan luar biasa sekali. Tetap semangat, baik Ibu Guru dan guru-guru yang lainnya. Hebat. Terima kasih Pak, semangat. Semangat.